Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hayati dengan NIM 24010620334 dengan jurusan Administrasi Niaga Prodi D3 Administrasi Bisnis. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menangani keluhan pelanggan. Di dalam bisnis tidak ada hal yang lebih berharga daripada kepuasan. Namun terkadang kita mendapati pelanggan yang tidak puas terhadap pelayanan maupun produk yang kita jual. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menangani keluhan pelanggan dengan cara yang efektif. Terdapat 3 tahap penyelesaian dalam menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, offer atau menawarkan. Seperti, kalau begini, bagaimana menurut Anda? Yang kedua, option atau memberikan pilihan. Seperti, bagaimana bila dengan cara seperti ini? Yang ketiga, agreement atau meraih persetujuan. Seperti, jadi beginikah yang Anda inginkan? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh cara kita menangani keluhan pelanggan. Contoh pertama, customer yang mengeluh sakit perut saat setelah makan di restoran. Lalu, bagaimana cara kita menangani masalah tersebut? Tahapan pertama, dengarkan keluhan customer dengan penuh rasa empati dan seksama. Tahapan kedua, meminta maaf terhadap apa yang terjadi. Kami benar-benar meminta maaf Ibu terhadap apa yang Anda alami. Ketiga, tanyakan dengan lembut kapan gejala muncul dan tanyakan menu apa saja yang sebelumnya dibeli oleh customer. Boleh saya tahu kapan gejala tersebut terjadi dan menu apa saja yang tadi Anda pesan? Tahapan selanjutnya yaitu identifikasi akar masalah, yaitu dengan cara periksa menu yang dipesan oleh pelanggan dan mendiskusikannya dengan staf dapur tentang bahan yang digunakan dan proses pengolahannya. Jika terbukti kesalahan oleh pihak internal ataupun pihak restoran, sampaikan permintaan maaf kita secara tulus dan berikan solusi. Kami minta maaf atas permohonan ini. Sebagai bentuk permohonan maaf, kami akan membiayai pengobatan Anda dan kami akan mengembalikan uang yang telah Anda berikan. Contoh kedua, customer yang komplain terhadap pakaian yang rusak setelah sekali pakai. Hal yang harus kita lakukan yaitu dengarkan keluhan customer dengan tidak memotong pembicaraan dan sampaikan permohonan maaf terhadap apa yang terjadi. Kita dapat bertanya secara sopan, rincian pakaian yang telah dibeli customer dan apakah size-nya sesuai dengan ukurannya. Bolehkah saya tahu model pakaian apa yang Anda beli dan apakah size-nya sesuai? Lalu tanyakan kepada customer, apakah customer membawa pakaian yang dimaksud. Apakah Anda ada membawa pakaiannya? Bolehkah saya melihat kerusakan yang terjadi? Hal ini akan membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Jika setelah diperiksa kesalahannya dan terbukti kesalahan dari pihak internal, seperti kualitas bahan atau kesalahan produksi yang terjadi, misalnya jahitannya yang tidak kuat, maka hal yang harus dilakukan ialah meminta maaf dan menawarkan solusi. Saya meminta maaf atas apa yang terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami menawarkan berbagai solusi, seperti pengembalian uang ataupun kami bisa menukarnya dengan produk lain. Mana yang Anda mau? Raih persetujuan customer dan catat keluhan pelanggan serta tindakan yang kita berikan sebagai dokumentasi dan referensi di masa depan. Contoh ketiga yaitu customer yang ingin bertemu dengan atasan dan tidak mau menyelesaikan masalah dengan karyawan. Tahapan pertama, dengarkan permintaan pelanggan secara seksama. Tahapan kedua, tanyakan secara sopan tentang masalah yang ingin didiskusikan dan pahami masalah yang dihadapi pelanggan tanpa melibatkan atasan. Saya mengerti bahwa Anda ingin berbicara dengan atasan, namun sebelum itu, bolehkah Anda memberitahu saya lebih lanjut tentang masalah apa yang Anda hadapi? Jika alasan pelanggan ingin bertemu dengan atasan karena sebelumnya mendapatkan pelayanan yang buruk, sampaikan permohonan maaf secara tulus dan tawarkan beberapa solusi tanpa melibatkan atasan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, saya akan mencatat keluhan Anda dan akan mencari solusinya. Jika pelanggan tetap ingin bertemu dengan atasan dan tidak dapat diselesaikan, pertimbangkan untuk memanggil atasan dengan cara yang tenang dan pastikan selama proses tersebut pelanggan merasa didengar. Setelah menyelesaikan masalah, tanyakan kepada pelanggan apakah mereka puas dengan penyelesaian yang kita berikan. Saya harap masalah Anda telah teratasi. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Contoh keempat, customer yang komplain karena adanya sale setelah membeli barang beberapa hari yang lalu.
Tahapan pertama, dengarkan keluhan pelanggan dan tidak memotong pembicaraannya. Lalu, sampaikan permohonan maaf dan akui ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya memahami betapa kecewanya Anda melihat harga barang yang baru saja Anda beli hari ini diskon. Tahapan selanjutnya, berikan penjelasan secara singkat tentang sale yang sedang berlaku dan sampaikan bahwa perusahaan tidak selalu dapat memberitahu pelanggan tentang sale yang akan datang. Lalu berikan solusi kepada pelanggan seperti pengembalian barang untuk mendapatkan harga diskon atau memberikan voucher untuk belanja berikutnya. Berikan kesempatan bagi pelanggan untuk menjelaskan pilihan mereka. Jika pelanggan setuju dengan solusi yang ditawarkan, tentu mereka melalui prosesnya dengan cepat dan efisien. Contoh yang kelima yaitu customer yang mengeluh mendapati pelayanan yang tidak baik. Pertama-tama, dengarkan keluhan pelanggan dan biarkan pelanggan menyampaikan keluhannya tanpa ada gangguan. Lalu, tunjukkan empati dan sampaikan permintaan maaf secara tulus. Saya meminta maaf atas pengalaman buruk yang Anda alami. Kami sangat menghargai pelanggan. Lalu, kumpulkan masalah secara lebih lanjut. Tanyakan rincian mengenai masalah yang dihadapi. Bisa Anda jelaskan secara lebih detail tentang masalah apa yang Anda alami, misalkan siapa yang melayani Anda dan apa yang tidak memuaskan. Langkah selanjutnya, berikan penjelasan dan pengertian tentang hal yang terjadi, misalnya situasi dan masalah teknis yang tidak biasa terjadi, dan sampaikan dengan cara yang jelas. Lalu, tawarkan solusi yang lebih relevan, seperti pengembalian uang, diskon, atau kompensasi. Kami ingin memperbaiki situasi ini. Apakah Anda bersedia memberitahu saya apa yang bisa membuat Anda merasa lebih baik? Tindak lanjuti permintaan pelanggan. Apabila pelanggan setuju dengan tawaran yang diberikan, tentu mereka melalui prosesnya. Setelah itu, evaluasi dan peningkatan prosedur. Tinjau keluhan-keluhan yang diterima untuk mengidentifikasi area-area mana saja yang perlu diperbaiki. Mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika saya memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan prosedur, teman-teman dapat memberikan masukan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.